Shalom dan selamat pagi. Dari Bukit Sion Makale kami kembali menyapa Bapak Ibu di hari Kamis 5 Maret 2026. Mari kita mengawali hari ini dengan membaca firman Tuhan dari Keluaran 16 ayat yang pertama sampai 8. Keluaran 16 ayat yang pertama sampai 8. Sebelum membaca firman Tuhan, mari berdoa. Pagi ini kami bersyukur karena kami boleh melihat hari yang baru. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami semua yang akan mendengar firman-Mu, baik kami selaku orang tua, selaku anak-anak. Biarlah ya Tuhan firman-Mu hari ini menuntun kami menjalani hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluaran 16 ayat yang pertama sampai 8. Setelah berangkat dari Elim, segenap umat Israel tiba di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada tanggal 15 bulan kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu, segenap umat Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, lebih baik kami mati saja di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Waktu itu kami duduk di depan kuali berisi daging dan makan roti sekenyang-kenyangnya. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini supaya seluruh jemaah ini mati kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan hujan roti dari langit bagimu. Bangsa itu akan keluar dan memungut secukupnya untuk sehari supaya mereka kuuji, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Pada hari ke-6, ketika mereka menyiapkan apa yang mereka bawa pulang, banyaknya 2 kali lipat dari yang mereka pungut sehari-hari. Sesudah itu, Musa dan Harun berkata kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Pada pagi hari, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar kamu bersungut-sungut kepadanya. Sebab, siapakah kami ini, sehingga kamu bersungut-sungut kepada kami? Kata Musa lagi, jika memang Tuhan yang memberi kamu daging pada waktu petang dan roti sekenyang-kenyangnya pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungut yang kamu sampaikan kepadanya. Siapakah kami ini? Sungut-sungutmu itu bukan kepada kami, tetapi kepada Tuhan. Amin. Tema renungan kita hari ini, rancangan Tuhan. Kebanyakan orang Kristen sering mengucapkan, semua yang terjadi adalah rencana Tuhan. Pertanyaannya, apakah memang semua yang terjadi dalam hidup kita adalah rencana Tuhan? Jika memperhatikan Kejadian 1 ayat 31, maka ditegaskan bahwa semua yang dari Tuhan adalah baik adanya. Selain itu, Yeremia 29 ayat 1 juga menyatakan bahwa yang dari Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Artinya Tuhan selalu merancangkan yang baik bagi umatnya. Hal itu juga nampak ketika bangsa Israel berada di padang gurun Sin. Apa yang terjadi saat itu? Sungut-sungut dan kekecewaan mereka lampiaskan kepada Tuhan melalui Musa atas kelaparan yang terjadi. Mereka membandingkan kondisi saat di Mesir yang meskipun diperbudak, namun masih dapat menikmati makan dan minum yang cukup. Pada bagian ini, bangsa Israel melihat segala sesuatu dari perspektif mereka sendiri, tanpa memikirkan bahwa di balik kondisi mereka yang kelaparan itu, ada rencana dan maksud bagi Tuhan yang hendak dinyatakan. Apa maksud baik Tuhan itu?
ayat 4-8 menyampaikan bahwa Tuhan akan menjawab persoalan mereka dengan memberi mereka makanan tepat pada waktunya. Hal ini menegaskan bahwa bangsa Israel bisa keluar dari Mesir dan mendapatkan makanan di padang gurun, serta menikmati berkat Tuhan yang lain. Semua itu karena Tuhan merancangkan yang baik bagi umatnya. Dalam perjalanan kehidupan kita, tentu banyak hal yang menjadi tantangan. Suka duka silih berganti mewarnai perjalanan kehidupan kita. Kisah bangsa Israel ini hendak menjadi pengingat bahwa dalam segala perkara kehidupan, Tuhan selalu ada. Ia senantiasa memperhatikan dan merancangkan yang baik agar umatnya hidup dalam kebaikan dan damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pagi ini kami boleh melihat hari yang baru. Kami percaya hari ini akan kami jalani hanya dengan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa pagi ini untuk setiap rencana-rencana kami, harapan kami, baik kami selaku orang tua yang akan bekerja, melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kami, baik itu di rumah maupun di luar rumah. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang akan menuntut ilmu. Kiranya juga Tuhan tetap menyertai dan memberkati mereka di mana saja mereka berada. Biarlah ya Tuhan, suatu saat cita-cita dan harapan mereka juga boleh terwujud. Jikalau ada kami yang berulang tahun pada hari ini, kami juga bersyukur. Kami tahu bahwa hari ini adalah hari berkat Tuhan bagi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami akan menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Biarlah Engkau menemani kami dan kami boleh senantiasa bersyukur untuk hari hidup yang Tuhan karuniakan kepada kami. Ini doa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah sabda kebenaran Tuhan pagi ini. Tetap semangat, Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.